Terima kasih Anda masih bersama kami di Go Talk Show. Kita masih berbincang terkait dengan hari pertama masuk sekolah. Ini berdasarkan apa yang baru oleh Kementerian Pendidikan. Dan tadi kita udah bahas di segmen pertama terkait dengan hari pertama orang tua yang kemudian dianjurkan untuk mengantar anaknya ke sekolah. Di segmen 2 tadi kita sudah bahas sedikit terkait dengan peralihan istilah MOS menjadi PLS. Saya masih punya pertanyaan nih ya untuk Bapak. Pak Nur melihatnya ini sebagai satu tanda satu poin penting tadi di PLS ini, PP nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah. Satu poin penting yang kemudian ditekankan adalah tidak ada lagi siswa, berarti semua pelaksananya adalah guru. Sementara kalau misalkan kita lihat namanya pengenalan lingkungan sekolah, yang ada dalam sekolah bukan guru semua, bukan guru semua dong, Pak, ada siswanya juga gitu. Betul. Sebenarnya seperti apa Pak melihatnya? Kalau guru sebagai pelaksana tunggal. Ya, itulah yang dari awal juga saya sampaikan ya. Jangan sampai senior-senior ini punya cara lain yang tidak terakomodir, ya, yang ilegal untuk melakukan perpeloncoan di luar sekolah ataupun juga nanti setelah kegiatan ini selesai. Makanya menurut saya keterlibatan siswa itu penting. Dalam hal ini adalah OSIS, ya. Kenapa penting? Karena yang harus diperkenalkan ini bukan sekedar lingkungan sekolah saja, tetapi membangun keakraban antara satu dengan yang lain, senior dan junior, guru dengan siswa. Itu yang perlu. Makanya saya menyampaikan bahwa yang penting harus dilakukan adalah membangun sesuatu dengan cara yang lebih beretika, cara yang lebih bermoral. Ya, kalau umpamanya MOS ini tidak diidentikan dengan kantong plastik, tas kantong plastik, gula-gula, kemudian bawa apa itu untuk senior, ya kaos kaki yang berbeda dan lain-lain sebagainya. Saya kira aturan ini harus dibuat di sekolah dan itu diperketat, ya, diperketat untuk pengawasannya. Keterlibatan guru, kita berikan apresiasi, kita jempol. Keterlibatan guru memang itu harus 100% harus. Kenapa? Kan ada guru-guru BP umpamanya, ya, keterlibatan mereka ini harus ada. Hanya saja yang kita khawatirkan, itu yang saya maksud tadi, jangan sampai ketidakterlibatan siswa atau senior itu memacu atau memicu lagi konflik lain. Salah satunya adalah, wah, kita dulu disiksa, sekarang tidak ada penyiksaan. Kita siksa di luar sekolah kalau begitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena kan banyak gaya sekarang yang selalu ada. Kemudian rasa hormat junior kepada senior itu juga kita khawatirkan tidak ada. Ya, tidak ada. Rasa hormat maksudnya apa? Ya perlu ini kan kasih sayang. Kalau dalam agama ini antara orang besar harus menyayangi yang kecil. Orang kecil harus menghormati yang besar. Itu yang penting. Nah, kalau umpamanya ini ditiadakan, jangan sampai lagi akan ada perkelahian junior sama senior, tidak ada saling menghormati. Inilah yang kita khawatirkan. Makanya saya katakan yang penting itu adalah perbaiki yang tidak bagus. Contoh yang saya maksud tadi, kaos kaki tidak usah ada yang tidak berbeda, yang berbeda-berbeda. Ya, kantong plastik tidak usah ada. Nuansa-nuansa yang ekstrim yang menurut kita tidak ada nilai pendidikannya dibuang. Yang ada nilai pendidikannya itu yang tetap dipertahankan. Kalaupun ada tambahannya, berikan tambahan yang lebih bagus, ya, tanpa merubah merek umpamanya. Yang seperti saya katakan tadi, apa sih gunanya kemasan berbeda, tetapi isinya tetap sama? Kan tidak ada gunanya. Ya, jadi sekarang ini adalah membangun kualitas pendidikan. Dan saya katakan, saya bukan karena ini Go TV ya, saya mengatakan bahwa Goa ini memang ikon pendidikan yang lebih bagus. Ya, ada Satpol PP pendidikannya, ada Jumat ibadahnya, semua ini yang perlu dibangun. Semua ini yang perlu dibangun. Anak-anak itu ada Jumat ibadah, hari Jumat lo harus dengarkan ceramah. Inilah penekanan moralitas. Kalau dalam bahasa agama itu adalah kaifa antum izatan nigasaakum wa fasada subhanakum wa tarkakum jihadakum. Bahwa apapun ilmunya seseorang itu tidak akan pernah membawa manfaat kalau dia tidak beretika dan bermoral. Dan di sini penekanannya ke sekolah.
Mampu tidak sekolah menciptakan suasana yang beretika dan bermoral? Iya. Nah, ini yang ditantangan loh. Ya, mulai dari mana dimulai? Oh, ketika dia baru masuk. Dekatkan mereka dengan pendekatan-pendekatan yang lebih religius. Nah, itu yang saya kira perlu dan penting dilakukan oleh pemerintah. Iya, kita harapannya jika kemudian bukan guru sebagai pelaksana, nanti yang mungkin akan ada tercipta sharing-sharing kecil antara junior dengan senior, adik kelas dengan kemudian kakak kelas kita, karena sekali lagi yang ada di lingkungan sekolah bukan hanya guru sama sekolah ini sama siswa yang baru masuk, tapi ada kakak-kakak kelasnya gitu. Jangan sampai nanti ketemunya di kantin, waduh, terjadi hal yang kemudian tidak diinginkan. Satu kemudian pertanyaan penting, pertanyaan menarik juga Pak. Kalau misalkan kita lihat tadi ini sebagai, kalau kita lihat ini perubahan istilah ini bisa jadi menjadi sebuah rebranding, menjadi sebuah branding ulang gitu, agar kemudian menghilangkan stigma-stigma yang kolot, yang kemudian mengidentikan pengenalan siswa baru dengan sesuatu yang tidak edukatif gitu, menjadi sesuatu yang kemudian lebih mengedukasi gitu. Rebranding istilah ini, apakah ini kemudian punya gaung yang cukup besar atau ke depannya, atau bagaimana? Iya. Kita berdoa mudah-mudahan hal yang baru ini tepat sasaran. Itu doa kita. Kalau memang ini bisa membawa pendidikan lebih bagus lagi, saya kira why not? Ya, kenapa tidak? Tapi jangan sampai yang kita khawatirkan, namanya berbeda, tapi isinya tetap sama. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Tapi kalau memang ini bisa menghilangkan dogma atau menghilangkan pikiran tentang MOS, tentang perpeloncoan, bullying, tentang itu, saya kira kita sambut baik. Ya, kita sambut baik. Saya secara pribadi yang mengamati pendidikan, secara pribadi kita berikan apresiasi. Ya, mudah-mudahan ini betul-betul bisa membawa keluar daripada perpeloncoan. Ya, tetapi yang kita khawatirkan, saya kan selalu ngomong begini, hal yang baru, manajemen yang baru dilakukan oleh orang yang sama, biasanya ya sulit untuk melupakan hal yang lama. Ya, ini yang sering terjadi loh. Mungkin namanya berbeda, tetapi pelaksananya sama, atau ketidakpahaman terhadap apa yang akan dilaksanakan. Nah, ini bisa juga menyebabkan orang tetap membawa gaung yang lama. Ya, tapi kalau ini merupakan sebuah revolusi mental yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Jokowi, bahwa Indonesia ini harus melakukan revolusi mental. Kalau memang ini adalah merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat, ya kita tunggu sajalah. Ya, kita tunggu sajalah. Mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan ini betul-betul tepat. Ya, ini betul-betul tepat dan tidak ada lagi hal-hal yang negatif, bahkan lebih parah yang dari yang lama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan saja. Karena hal yang baru tentu kita harus belajar. Ya, banyak belajar, banyak melakukan riset, penelitian tentang hal-hal baru yang akan kita kerjakan. Jangan sampai ketidakpahaman kita kepada hal-hal yang baru itu akan melakukan sebuah kegagalan. Ya, kegagalan. Apalagi ini kan keterlibatan keseluruhan totalitas adalah guru-guru. Ya, guru-guru. Menurut saya kalau keinginan saya secara pribadi ya, saya mohon maaf saja, tidak ada yang saya singgung gitu loh. Keinginan saya secara pribadi, guru seharusnya melakukan pendampingan. Ya. Untuk mengajar orang menjadi seorang pemimpin harus terlibat. Ya, keterlibatan siswa itu adalah upaya untuk mengajari mereka menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau umpamanya itu ditiadakan, maka siapa lagi yang akan menjadi pemimpin masa depan? Ya kan? Benar, Pak. Isi daripada MOS itu adalah mengajari orang menjadi pemimpin. Ya, mengajari orang menjadi jujur. Mengajari orang menjadi mampu. Nah, kalau itu ditiadakan, maka saya khawatir tidak ada lagi generasi yang memimpin masa depan. Ya. Di satu sisi bukan hanya menyambut calon pemimpin yang baru, tetapi tentunya juga memberikan persiapan kepada calon pemimpin untuk membuktikan. Gitu, Pak. Itu yang penting. Itu yang sangat penting. Dan kalau ini ditiadakan loh,
Jangan sampai kita punya kekhawatiran nanti kader-kader pemimpin masa depan itu tidak ada. Ya, harus diakui bahwa pengalaman di organisasi itu memberikan nilai tambah daripada pendidikan formal. Ya, nah kalau ini tiadakan, maka OSIS itu untuk apa ada? Sebagai organisasi Organisasi siswa sekolah. Betul. Organisasi tertinggi dalam Betul. dalam Nah, sebuah inilah sekolah. yang saya maksud. Mudah-mudahan. Tapi kita apalagi berpikir positif sajalah. Semoga ini sukses. Ya. Amin. Iya, ini sukses. Kemudian kedepannya juga akan membawa dampak yang lebih positif lagi. Baik. Ya. Iya, Pak Nur, kita berada di menit-menit terakhir Iya, kebersamaan kita pada malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa di rumah terkait dengan hari pertama masuk sekolah? Iya, baik. Ini yang terakhir saya sampaikan ya. Bahwa sebenarnya yang paling utama itu adalah kesadaran. Baik, itu adalah kesadaran pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pendidikan. Kesadaran orang tua sebagai wakil dari anak ini, wali dari anak ini untuk melakukan pembinaan di dalam rumahnya. Ya, karena jangan sampai orang tua sudah mempunyai paham bahwa ini kita sudah serahkan ke sekolah, urusan kami sudah selesai. Padahal tidak. Orang tua juga harus mempunyai keterlibatan penuh terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia. Dan itu perlu dilakukan. Pendekatan pendidikan-pendidikan di rumah harus dilakukan pendampingan. Ya, mengisi hal-hal yang lebih positif. Jangan melepaskan anak-anak seenaknya saja. Ya, pulang tengah malam jam berapa itu bukan urusan orang tua. Itu juga keterlibatan. Jadi kesadaran. Individual ini dan komponen masyarakat harus memiliki kesadaran. Saya mengambil satu hadis yang saya bacakan tadi ya. Kaifa antum iza taganisa'akum wa fasada subhanakum wa tarkakum jihadakum. Kalau ini diterapkan, saya yakin orang pintar akan lahir dengan cara etika, bermoral. Dan kalau ini terisi, saya yakin ada tujuan negara memberantas korupsi itu akan terjadi. Tujuan negara tidak ada narkoba akan terjadi. Kenapa? Karena terisi dengan moralitas. Tapi kalau ini tidak dilakukan, saya yakin kita khawatir negeri kita di masa yang akan datang siapa yang akan menjadi pemimpin yang baik. Itu yang penting. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Terima Sama-sama. kasih kesediaan sudah hadir di studio kami pada malam hari ini. Dan pemirsa, sebagai penutup dari perbincangan kita pada malam hari ini, hari pertama sekolah, sebagaimana dilihat bahwa ini adalah awal untuk kemudian melakukan sesuatu yang baik, tentunya harus dijaga. Para orang tua tentunya bukan hanya hari pertama aja. Kalau bisa ya, jika kemudian punya waktu senggang, tentunya jangan hari pertama aja. Cuman hari pertama saja mengantarkan anaknya ke sekolah. Tapi jika kemudian punya waktu, usahakanlah untuk melakukan tentunya tujuannya untuk berkomunikasi juga kepada bersama dengan guru dan juga murid. Ya, adakan guru itu. Baik, dan juga kita harapkan semoga pengenalan lingkungan sekolah ini kemudian menjadi satu hal yang bisa lebih bermanfaat, ya, bisa lebih mengedukasi siswa-siswi baru yang kemudian masuk ke jenjang yang baru. Terima kasih banyak Pak Nur. Baik, dan sama-sama. pemirsa, ini akhir dari perbincangan kita. Saya Bayu Harsya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Baik.